Ada sebuah pertanyaan di kolom komentar. Apakah ketuk saraf bisa dilakukan sendiri? Sepertinya kita simak berikut ini. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu kembali bersama saya Novalira Kurniawan, praktisi pengobatan alternatif di channel Harmoni Holistik. Nah, di episode kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan atau usulan dari sahabat sehat dengan pertanyaan, apakah ketuk saraf bisa dilakukan oleh diri sendiri? Nah, sahabat sehat, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan teknis. Nah, kita akan bahas, kita akan jawab dengan praktek-praktek sebagai berikut. Oke sahabat sehat, sebelum kita membahas teknis, kita ulas sedikit mengenai ketuk saraf. Di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas cara dan mekanisme ketuk saraf. Sebagai tambahan, di ketuk saraf untuk diri sendiri pun sama konsepnya, yaitu dengan mengikuti jalur-jalur yang telah diceritakan di episode sebelumnya. Tapi sebagai tambahan, saya akan memberi tambahan bahwa ketuk saraf bisa dilakukan dengan 4 jari seperti ini, atau dengan 1 jari yang diwakili oleh jari tengah atau jari telunjuk, tapi sebaiknya jari tengah. Yang ketiga, kita bisa melakukan ketuk saraf dengan melakukan getokan atau kita istilah lain teke. Nah, teke itu bisa diwakili oleh ujung ruas jari tengah atau ujung ruas jari telunjuk. Nah, kita bahas, lihat seperti apa bentuknya. Baiklah sahabat sehat, sebelum kita memulai praktek, tidak salah saya anjurkan untuk tangan kita dilapisi oleh sarung tangan, atau mungkin kalau tidak memiliki bisa dengan langsung. Kita awali ketukan saraf itu pasti di daerah ubun-ubun dulu. Nah, lakukan ketukan saraf bisa dengan 1 jari atau dengan 4 jari atau dengan ketukan teke. Kita awali dari ubun-ubun ke depan, mundur lagi ke belakang sampai ke daerah belakang kepala tengah. Nah sahabat sehat, lama tidaknya ketukan ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri. Jika terasa daerah sakitnya masih belum tuntas, kita bisa lakukan lebih lama. Atau kalau misalnya dirasa cukup, kita bisa langsung bergeser ke daerah yang lain. Nah kita percepat. Setelah melakukan ketukan secara vertikal dari ubun-ubun ke depan dan ke belakang, kita lakukan ketukan dari pinggir. Misalnya dari pinggir kanan ke kiri atau dari pinggir kepala kiri ke kanan. Jangan sampai terlalu cepat pergeserannya, lakukan secara perlahan atau sedikit demi sedikit. Terus ingat, lama tidaknya tergantung dari kenyamanan. Oke, kita anggap selesai. Nah setelah itu kita mulai ke daerah jidat. Daerah jidat, ketukan di tengah-tengah kening, bergeser perlahan ke daerah atas alis. Nah ketika sudah mulai menyentuh ke daerah samping telinga, kita bisa membantu dengan peregangan dengan tangan menjadi beban di kepala yang sebelahnya, daerah kepala sebelahnya. Nah seperti ini, jadi terasa urat leher pun direnggangkan ke belakang sampai ke daerah tengahnya. Lakukan berulang, misalnya daerah kanan atau daerah kepala kiri dulu, berulang, jidat sampai ke belakang.
sampai ke daerah diagram love belakang. Misalnya diagram love kanan belakang atau diagram love kiri belakang. Sampai dibantu dengan peregangan yang dilakukan oleh pembebanan di tangan di daerah kepala sebelahnya. Oke, sebelahnya kita lakukan dari daerah kening dulu, ke daerah alis, atas alis, sampai ke samping telinga. Nah, setelah samping telinga, lakukan pembebanan tangan di kepala biar terjadi peregangan di leher. Lakukan sampai ke belakang, sampai ke diagram love. Terus sampai ke daerah pangkal leher. Lakukan secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Karena ternyata daerah saraf yang paling banyak itu adalah di diagram love belakang serta diagram vertikal tengah belakang. Itu daerah-daerah organ yang harus sering kita stimulan. Oke, cukup kita lihat ke daerah belakang untuk perenggangan leher. Kita mulai dari leher sebelah kanan. Kita lakukan perenggangan kepala melewati pembebanan tangan. Nah, lihat sambil kita tusuk-tusukkan jari kita ke daerah pangkal leher sampai ke bawah. Ini untuk merenggangkan otot-otot leher dan urat-urat nadi darah yang menuju kepala. Ini akan lebih merilekkan ketika kita terasa migrain atau tensi sedang tinggi atau tensi sedang rendah. Oke, sebelahnya lagi. Lakukan pembebanan dulu tangannya di kepala. Baru tusuk-tusuk. Jangan lupa sahabat sehat, lakukan tusukan ini dari samping, bukan dari secara vertikal, bukan, harus dari samping. Dari sudut yang menyinggung urat nadi atau leher. Lakukan secukupnya. Oke, cukup. Silahkan ke daerah depan lagi. Kita melakukan ketukan satu jari di daerah kening sampai terasa rileks. Tidak perlu terlalu kuat, tapi yang penting rasakan rileksnya daerah kening itu. Sedikit ke atas ke daerah antara ubun-ubun dan kening. Nah, lakukan juga di situ. Ketukan perlahan, sesering mungkin, senyaman mungkin. Sekarang daerah ubun-ubun, lakukan ketukan. Nah, daerah ubun-ubun itu terdapat sebuah kelenjar yang namanya gland pineal. Jadi jika sahabat sehat kurang tidur, terasa cemas, lakukan ini secara perlahan dan terus menerus. Oke, kita ke daerah tengah kepala belakang. Kalau kita proyeksikan daerah kening ditarik lurus ke belakang, nah daerah situ. Itu terdapat sebuah kelenjar namanya kelenjar talamus. Itu juga merangsang kerilekan pituitari dan rangsangan untuk rileks dan tidur. Di belakang. Oke. Lakukan juga sama seperti tadi, senyaman mungkin,
selambat mungkin, dan boleh perlahan, secara perlahan ketukan ditambah. Nah, yang terakhir adalah ketukan di otak kecil, yaitu mendekati pangkal leher. Boleh dengan satu jari atau teke, atau ketukan teke. Sesuaikan ketukannya oleh diri kita sendiri senyaman mungkin. Jika terlalu lambat tambah, atau jika terlalu kuat kita kurangi tekanannya. Nah, ini adalah akhir dari ketukan yang dilakukan oleh diri sendiri. Cukup. Nah, sahabat sehat, demikian gambaran teknis dari ketuk saraf yang dilakukan oleh sendiri. Jadi manfaat dari ketuk saraf ini saya ulas kembali adalah untuk mengobati masalah-masalah organ melewati ketukan di kepala. Ini akan sangat terbukti ketika kita mendapat gangguan sakit kepala, pening, pusing, atau malah mungkin hipertensi atau hipotensi. Nah, coba nanti lakukan sendiri di rumah atau ketika mengalami gangguan-gangguan di kepala atau gangguan di tubuh. Baiklah sahabat sehat, kita akhiri saja episode ini. Dan saya harapkan untuk menumbuh kembangkan channel ini, saya harapkan saran, kritik, dan komen yang bisa sahabat sehat tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami. Saya harapkan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.